Kita bisa bayangkan sebuah peristiwa yang dijalani dan dilalui oleh Rasulullah SAW, lalu kemudian mau disampaikan kepada orang yang orang ini permusuhannya dengan Rasulullah memang sudah track recordnya sudah dikenal, rekam jejaknya dalam permusuhan dakwah ini sudah tidak diragukan lagi. Yang mengherankan adalah keberanian Rasulullah SAW untuk menyampaikan berita yang sangat tidak masuk akal saat itu, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengamalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala karena status dia innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Sesungguhnya engkau itu hanya sekedar mengingatkan dan bukan menyetir. Apakah memang Muhammad yang mengatakan itu? Iya, Muhammad yang mengatakan ini. Kalau memang Muhammad yang mengatakan itu, lebih dari itu saya akan yakini. Lebih ajaib daripada apa yang kalian anggap ajaib. Saya akan percaya. Iya. Setiap tahun kita merayakan Isra dan Mi'raj, maka di setiap harinya juga kita tidak mau tunduk terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Jadi ini salah satu pelajaran penting juga yang bisa kita petik dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Kita bisa bayangkan sebuah peristiwa yang dijalani dan dilalui oleh Rasulullah SAW, lalu kemudian mau disampaikan kepada orang yang orang ini permusuhannya dengan Rasulullah memang sudah track recordnya sudah dikenal, rekam jejaknya dalam permusuhan dakwah ini sudah tidak diragukan lagi. Abu Jahal, dedengkot Fir'aun hadhil ummah. Ketika Rasulullah sedang diam di pagi hari, Abu Jahal bertanya, ada apa gerangan? Iya, kenapa engkau diam-diam seperti ini? Kemudian Rasulullah menceritakan bahwa beliau melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke langit, ke lapisan langit yang ketujuh, kemudian balik lagi dan itu tidak sampai satu malam. Abu Jahal dia rasa ini kesempatan besar bagi dia untuk mendiskreditkan Rasulullah SAW. Makanya ada sebuah riwayat juga mengatakan bahwa dia mengatakan tolong jangan dulu ceritakan semua, tunggu dulu. Dia akan panggil dulu orang pagi-pagi itu berkumpul supaya banyak orang yang mendengarkan. Yang dianggap sebuah kebohongan. Dan Abu Jahal disebutkan mengetuk pintu satu-satu rumah orang. Silakan datang, dengarkan apa yang disampaikan Muhammad. Jadi begini, poin penting dalam kisah ini, pertama bahwa musuh-musuh dakwah itu sangat senang dengan berita kita, dan kadang berita kita, kesenangan mereka dengan berita kita sebenarnya tujuannya untuk mendiskreditkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ketika orang sudah memusuhi kita, maka sesungguhnya yang ada pada pikirannya adalah bagaimana kita itu menjadi orang yang tersudutkan, karena memang kedengkian dan kemurkaan terhadap orang itu sudah terlalu besar. Nah, Ustaz, yang mengherankan adalah keberanian Rasulullah SAW untuk menyampaikan berita yang sangat tidak masuk akal saat itu, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengamalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala karena status dia innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Sesungguhnya engkau itu hanya sekedar mengingatkan dan bukan menyetir. Sampaikan saja. Dan tugas Rasulullah SAW menyampaikan akan ada hati-hati yang akan menerima. Dan memang dalam setiap dakwah dan perjuangan itu, ini akan sampai kedua hati. Ada hati yang menerima dan ada hati yang juga menolak. Resistensi dalam dakwah itu hal yang biasa. Rasulullah begitu berani dan sesungguhnya ini berangkat dari keikhlasan Rasulullah dalam menyampaikan agama ini. Kalau kita masih berpikir dua kali mau menyampaikan ini, pasti akan ada resistensi, pasti akan ada penolakan, pasti akan ada reaksi negatif dari mereka. Tapi Rasulullah tetap dengan beraninya menyampaikan ini dan bahkan diperintahkan untuk disampaikan kepada orang lain.
Betul. maka muncullah dua sosok. Iya, muncullah dua sosok dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, dan akan seperti itu pula dalam setiap dakwah akan muncul dua sosok dan dua figur. Yang pertama sosok Abu Jahal yang akan menjadi penentang Rasulullah SAW, dan sosok yang kedua adalah sosok Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang dengan keimanannya tingkat tinggi, ketika Rasulullah SAW menyampaikan maka dia akan selalu benarkan. Masya Allah. Dia tanggalkan analisa dia. Abu Bakar itu orang terpandang dan terpelajar, Ya. bangsawan yang memiliki akal pikiran yang sehat. Tapi ketika berhadapan dengan wahyu, ketika berhadapan dengan perkataan Nabi, maka yang dia lakukan adalah sami'na wa ata'na. Makanya dalam riwayat itu ditanya, apakah memang Muhammad yang mengatakan itu? Iya, Muhammad yang mengatakan ini. Kalau memang Muhammad yang mengatakan itu, lebih dari itu saya akan yakini. Lebih ajaib daripada lebih ajaib, apa yang iya. kalian anggap ajaib, Saya akan percaya. saya akan percaya. Iya. Dan itulah ittiba. ittiba yang sesungguhnya. Ya. Ada satu ayat Ustaz yang semestinya ini menjadi ayat yang selalu berada di pelupuk mata seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepantasnya bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, jika Allah dan Rasulnya memutuskan satu perkara, masih ada pilihan lain untuk mereka. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu diperhadapkan dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Allah, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Tidak ada pilihan lain bagi dia untuk memanfaatkan akal pikirannya, untuk menganalisa dan memanfaatkan potensi pikirannya. Yang dia munculkan adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Logika pikiran manusia tidak bisa diterima dalam konteks Isra dan Mi'raj ini, tapi logika keimanan itu diterima oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sehingga dia diabadikan menjadi orang yang siddiq, orang yang selalu membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai di setiap tahun kita merayakan Isra dan Mi'raj, namun dalam setiap hari kita mendustakan apa yang Allah dan Rasulnya putuskan. Setiap tahun kita merayakan Isra dan Mi'raj, maka di setiap harinya juga kita tidak mau tunduk terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Jangan sampai akan muncul sosok dalam kepribadian kita, sosok Abu Jahal yang menentang Isra dan Mi'raj, dan semestinya yang hadir adalah sosok Abu Bakar radhiyallahu taala. Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah. Jazakallahu khair Ustaz.